Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Raja. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang tips berpuasa bagi orang yang sakit GERD atau asam lambung tinggi, karena sebentar lagi kita menjelang puasa Ramadan ya. Dan aku mau bagiin ini ke kalian semua. Tapi teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oh ya teman-teman, sebelum ke tips berpuasa bagi yang sakit GERD atau asam lambung tinggi, nah jadi aku mau menjelaskan dulu gitu ya, karena sakit GERD itu ada kayak dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama, sakit GERD-nya itu kalau kita pas pergi ke dokter terus kayak dirujuk ke ahli dalam dan kita dianjurkan endoskopi gitu, atau masukin kamera ke dalam lambung kita, dan setelah kita lihat hasilnya ternyata ada luka, nah itu bahasa medisnya kita terkena dispepsia organik gitu. Nah, terus yang kedua ada juga dispepsia yang fungsionalnya, dimana pas kita endoskopi gitu, masukin kamera ke lambung kita, dan pas dicek kita nggak ada lukanya gitu di dalam lambung gitu. Nah, itu pokoknya disebutnya dispepsia fungsional. Nah, untuk tanda-tanda dispepsia organik yang terdapat luka itu, kita itu sangat merasakan panas gitu, atau heartburn ya di dada, dan kayak ada perih-perihnya gitu, perih-perihnya di ulu hati gitu, terus kayak lemes, terus kayak debaran gitu, pokoknya itu ya tanda-tandanya. Tapi di dispepsia yang gak ada lukanya emang ada debaran juga, ada lemesnya juga, tapi gak ada heartburn-nya gitu, kayak sensasi panas di dada dan kayak perih gitu di ulu hati. Nah, pokoknya perbedaannya mungkin seperti itu. Tapi kalau persamaannya sama-sama lemes juga gitu ya, dan sama-sama mengalami kekenduran gitu atau lemah gitu di otot lesnya gitu teman-teman. Nah, waktu dulu teman-teman aku juga sempat ya pas dirujuk ke dokter spesialis ahli dalam, dianjurkan untuk endoskopi juga karena aku keterbatasan biaya. Karena endoskopi waktu dulu itu lumayan ya, agak tinggi gitu harganya menurut aku, jadi aku nggak sampai endoskopi. Nah, tapi karena aku mungkin lebih kesini mengenal herbal-herbalan, jadi alhamdulillah ya aku ikhtiar di herbal-herbalan sampai sekarang sembuh. Dan untuk tipsnya bagi yang masih sakit gitu di ulu hati, yang pokoknya yang sakit GERD-nya organik gitu ya, yang ada luka-lukanya pas endoskopi, atau yang merasakan kayak kebakar gitu di dada gitu, sensasi kebakar, panas, dan pokoknya perih di ulu hati, itu sebaiknya jangan berpuasa dahulu. Karena orang GERD yang seperti ini gitu ya, yang organik, itu sangat dianjurkan untuk terapi makan sedikit-sedikit tapi sering dulu. Nah, itu kayak wayahnya dulu gitu ya bagi yang masih GERD-nya parah gitu. Tapi kan kita kalau udah sehat bisa mengganti puasanya gitu di lain hari. Nah, terus untuk yang sakit GERD-nya itu udah lumayan mendingan gitu, dan udah nggak ada luka-lukanya, atau asam lambungnya naiknya itu mungkin bisa karena stres gitu, atau yang tanda-tandanya hanya mual-mual gitu, mungkin ada debarannya, ada anxiety-nya juga. Nah, itu kan lagi versi latihan gitu. Nah, aku juga mau kasih tipsnya gitu ke kalian semua. Nah, bagi orang yang sakit GERD atau dispepsia fungsional yang tanda-tandanya hanya mual gitu, dan pokoknya udah nggak ada luka-lukanya gitu di dalam lambungnya gitu. Nah, tips yang pertama itu adalah pas buka puasa itu jangan ketinggalan minum air hangat gitu. Jangan minum air dingin, pokoknya langsung minum air putih hangat dulu, teman-teman.
teman-teman. Terus yang selanjutnya, kita itu harus santuy gitu teman-teman, jangan terlalu terburu-buru. Dan setelah minum air hangat gitu, seling dulu, diam dulu, santuy dulu, terus kita langsung makan yang manis-manis. Tapi yang manis-manisnya itu hanya buah-buahan saja, kayak misalkan pepaya atau misalkan melon yang sifatnya buah-buahannya itu manis, atau boleh kurma tapi yang kulitnya itu atau kayak 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 bercangkang, kan suka bercangkang ya kurma tuh, yang gak keras gitu, yang cangkangnya atau kulitnya gak keras, harus yang lembek. Dan itu tuh jangan terburu-buru, please jangan terburu-buru teman-teman. Terus jangan banyak-banyak ya, bisa kayak 2 potong 3 potong saja gitu, pokoknya santuy aja gitu. Nah terus setelah kita makan buah-buahan, nah kan itu pokoknya harus ada jeda dulu gitu, pokoknya santai, jangan terlalu terburu-buru gitu, nikmati berbukanya gitu dengan ya pokoknya dengan perasaan happy aja gitu pokoknya teman-teman. Nah terus kita lanjutkan suka makan ya, makan nasi gitu. Nah makan nasi, aduh derajan lauknya itu sama yang dingin-dingin gitu, kayak sayur sop, aduh derajan, kayak sayur sop gitu, terus kayak pepes-pepesan, pokoknya hindari makan makanan yang bisa menyebabkan perut kita tuh kayak panas gitu, kayak yang gorengan, terus pedes-pedes gitu, apalagi yang asam-asam, yang berlemak banget gitu, pokoknya hindari makan makanan yang seperti itu. Boleh gitu kan, sayur sop kayak ngerasa kurang ya kalau tanpa kayak goreng-goreng dikit gitu, misal kayak kerupuk-kerupuk boleh, tapi jangan yang pedas, jangan yang kayak ngumpulin minyak banget gitu, jangan yang kering-kering boleh tapi sedikit-sedikit, asal kayak penambah nafsu makan aja gitu. Terus bagi yang GERD-nya udah membaiknya, udah misalkan 70% pakai sambal-sambal dikit boleh gitu, sambal-sambal tapi no kemasan gitu, kayak yang bisa yang kayak diulek-ulek gitu, kayak sambal goang gitu, tapi cicipnya dikit-dikit aja gitu, jangan terlalu ambisius banyak-banyak banget gitu teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu ambisius apa-apa gitu, karena yang sakit GERD fungsional itu kan perlu banget latihan. Jadi setiap kita memakan makanan yang mungkin langka gitu kan, tadinya makannya yang benar-benar dingin-dingin, tapi kita juga kan perlu gitu masukin makanan yang mungkin sifatnya tuh kayak pantangan, tapi harus latihan gitu teman-teman. Dan pas versi latihan itu nyicip-nyicipnya tuh jangan terburu-buru terlalu banyak gitu, harus dikit-dikit dulu. Kalau udah gak apa-apa nih, si lambungnya aman-aman aja, frekuensinya tambahin lagi dikit gitu teman-teman. Jadi ya santuy aja gitu, latihan, nanti juga bisa normal kembali. Terus selanjutnya teman-teman, kunyah makanan yang sedang kita makan, pokoknya kunyah makanan-makanan yang semuanya yang kita makan itu dengan selembut mungkin gitu teman-teman, jangan terburu-buru gitu, baru juga kunyah langsung ditelan. Nah itu tuh bisa kayak memproduksi asam lambungnya itu cepet gitu, kayak banyak gitu. Jadi yang sakit GERD tuh dianjurkan untuk mengunyah makanannya selembut mungkin. Nah dan terakhir, jangan lupa dengan tujuan kita, yaitu harus konsisten di pengobatan. Jangan lupa sebelum tidur kita melakukan ritual-ritual kita, baik itu minum obat yang dari dokter, obat kimia boleh. Kalau kita mempercayai herbal, kita minum herbalnya gitu, atau misalkan rebus-rebus herbalnya atau apa. Pokoknya jangan lupa yaitu fokus di pengobatan. Dan
jangan lupa juga minum vitamin B kompleks. Nah, terus selanjutnya teman-teman, tips sahur bagi yang sakit GERD itu emang semuanya juga sih kita itu harus sahur itu harus di akhir gitu, mengakhirkan sahur. Dan untuk kayak tips-tips porsi makan atau apanya itu hampir sama ya, sama pas buka puasa. Kita itu harus menghindari kayak makan jangan terlalu terburu-buru, terus itu harus kunyahnya benar-benar lembut, dan menghindari makanan-makanan yang sifatnya panas atau kayak asem atau kayak yang berlemak, pokoknya gitulah teman-teman untuk tips sahur itu sendiri. Nah teman-teman, mungkin itu ya tipsnya dan catatan bagi yang sedang latihan berpuasa gitu atau yang sakit GERD fungsional, 7 hari pertama atau seminggu pertama wayahnya lagi gitu, wayahnya lagi kayak merasakan puasanya itu kayak terasa berat banget, terus kayak yang lemes gitu. Nggak apa-apa, kan orang normal juga ya, udah biasa ya kalau biasanya kita nggak puasa terus langsung jreng-jreng berpuasa, kan itu ada kayak berprosesnya gitu, ada kayak pertama lemes-lemesnya dulu gitu, tapi kesananya kan kita udah terbiasa. Dan justru bagi yang sakit GERD gitu, bagi yang asam lambung tinggi atau bagi yang dispepsia fungsional itu berpuasa itu justru jadi jalan terapi gitu, biar biar apa ya, kinerja lambung kita gak terlalu bekerja gitu teman-teman, jadi gak terlalu banyak-banyak memproduksi asam lambung gitu, jadi kan asam lambungnya bisa berkurang dan gak sering-sering naik gitu teman-teman. Dan ada beberapa orang juga yang benar-benar jadi testimoni gitu dengan berpuasa itu kayak yang terapi terbaik gitu bagi yang asam lambungnya tinggi gitu teman-teman. Kalian bisa mencoba aja, tapi semuanya kan butuh proses. Kalau awalnya mungkin ada apa ya, ada efek-efek yang kurang berkenan gitu di badan kita kayak lemas atau apalah gitu, itu kan wajar-wajar aja karena semuanya tuh butuh pengorbanan gitu. Kita mau langsing, kita mau diet, kita harus benar-benar memperhatikan makanan kita atau misalkan memperhatikan olahraga kita atau apa gitu. Pokoknya semua yang kita kejar tuh harus benar-benar ngerangkak dulu atau berproses dulu, atau kita harus berlari-larian dulu, gak apa-apa, itu kan proses. Nanti kan kita mau menghasilkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan gitu teman-teman. Jadi tetaplah latihan, belajar, nanti kita juga pasti bisa gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf ya bila ada salah-salah kata gitu, terus ada kayak apa ya, bahasa-bahasa yang mungkin salah gitu aku nyebutinnya, karena ini juga benar-benar berdasarkan pengalaman aku dan suatu hal yang aku baca-baca gitu teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.